Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama belajar kembali akan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Titus 1 ayat kedua. Titus 1 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa ada pengharapan untuk hidup kekal. Tapi pelaksanaannya itu melalui rencana Allah. Pertama, rencana Allah yang begitu luar biasa untuk manusia yaitu keselamatan. Dan ada pelaksananya yaitu Yesus Kristus. Nah, untuk rencana awal ini memang kita seperti rumah tangga biasa. Tiap orang tua mempunyai rencana untuk anak-anaknya, masa depannya jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa. Itu biasanya orang tua merencanakan yang baik, yang berharga, yang berhasil untuk keturunannya. Nah, ini Bapak kita yang di sorga punya rencana yang luar biasa untuk seluruh dunia. Rencana hidup kekal. Tapi bagaimana caranya? Harus ada pengorbanan. Nah, di sini ada pelaksanaan itu Yesus yang melaksanakan. Saudara, jadi dalam Allah Bapa merencanakan yang luar biasa itu dilaksanakan oleh anaknya yaitu Yesus Kristus karena tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan itu. Nah, satu saat Bapak Ibu Saudara ada orang yang bukan umat Tuhan, dia ke Israel. Lalu waktu lewat Via Dolorosa itu dia menghayati benar, karena di Via Dolorosa itu langkah pertama apa, Yesus kenapa, langkah kedua, ketiga, terus sampai ujung. Nah, orang ini dia melihat itu, dia bilang, waduh luar biasa ya Yesus itu, pengorbanan luar biasa, mulia banget hatinya. Dia rela menderita sedemikian berat untuk pengampunan dosa. Nah saudara, kita menghayati pengorbanan Kristus. Tapi kadang-kadang banyak kita yang tidak bisa menghayati. Walaupun disebut orang Kristen, tapi ya salib-salib doang gitu. Tapi tidak menghayati bagaimana penderitaan Kristus. Nah, Bapak ini dia tuh melihat tulisan di Via Dolorosa itu dan dia menghayati langkah demi langkah penderitaan Kristus. Lalu dia itu hatinya tersentuh oleh penderitaan Yesus itu sampai dia ngomong, wah luar biasa, hati mulia ya dari Yesus untuk keselamatan manusia. Nah, mari kita jangan Kristen agamawi, tapi biar kita menghayati sungguh-sungguh arti pengorbanan Kristus. Dan yang terakhir yaitu pengalaman bagaimana Yesus itu dalam rencana Allah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, maaf saya bacakan dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Subekti. Jadi saudara-saudara, di sini kita akan menghayati bagaimana rencana Allah dan pelaksanaannya, lalu dampaknya. Nah, seperti Tom Limbong dengan Bapak Hasto menerima pengampunan dari Bapak Presiden Subianto. Saudara, mereka bersukacita keluar dari penjara. Saya yakin keluarganya senang sekali menyambut kebebasan itu. Nah, mari kita juga mengalami sukacita kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk kita melalui penderitaannya. Biar kita di samping bersyukur, tapi kita juga menghayati apa arti penderitaan Kristus untuk kita. Sebab itu marilah jangan kita mundur, jangan lemah dalam iman, tapi kita makin mengasihi Tuhan karena mengerti betapa rencana Allah yang mulia dan Yesus yang melaksanakan luar biasa.
Biarlah itu menjadi hayat iman kita, sehingga perjalanan iman kita itu mempunyai dasar yang kuat. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.